Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fariski. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bab 7 ini, yaitu tentang lingkaran, di mana di bab 7 ini terdiri dari 5 materi, yaitu unsur-unsur lingkaran, luas dan keliling lingkaran, busur dan luas juling, sudut pusat dan sudut keliling. Yang terakhir adalah segi 4 tali busur. Semoga paham dan selamat menonton. Nah, di sini saya sudah menggambar lingkaran. Untuk materi yang pertama adalah unsur lingkaran. Nah, unsur lingkaran terbagi menjadi 8. Yang pertama, pusat lingkaran, jari-jari lingkaran. Setelah itu diameter lingkaran, dan selanjutnya ada busur lingkaran, lalu tali busur lingkaran, juring lingkaran, tembereng, dan apotema. Nah, untuk pusat lingkaran, jari-jari lingkaran, dan diameter lingkaran pasti semuanya udah tahu karena itu merupakan pelajaran saat kita berada di sekolah dasar. Selanjutnya, pengertian busur lingkaran akan dibacakan oleh Raka. Saya akan membacakan pengertian dari busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Selanjutnya, pengertian tali busur lingkaran akan dibacakan oleh Keisha, dan pengertian juring akan dibacakan oleh Sherin, pengertian tembereng akan dibacakan oleh Angel, dan pengertian apotema akan dibacakan oleh Miko. Saya akan membacakan pengertian dari tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Saya akan membacakan pengertian tentang juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Saya akan membacakan pengertian dari tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Saya akan membacakan pengertian tentang apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran, dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Nah, pusat lingkaran berada di tengah lingkaran, yaitu pada titik O, dan jari-jari lingkaran berada pada titik O ke titik A, atau titik O ke titik B, atau titik O ke titik C. Selanjutnya, diameter lingkaran berada pada titik A ke titik B. Selanjutnya, busur lingkaran. Busur lingkaran berada pada titik A ke titik C, titik B ke titik C, atau titik A ke titik E. Selanjutnya, tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran berada pada titik A ke titik B, titik A ke titik C, atau titik A ke titik E. Selanjutnya, juring lingkaran berada pada daerah A sebelah sini, dan tembereng berada pada daerah B sebelah sini, dan apotema adalah titik O ke titik D di dalam bentuk segitiga ini. Materi selanjutnya adalah keliling dan luas lingkaran. Seperti yang kita tahu, rumus keliling adalah 2 dikali pi kali r, atau pi dikali diameter. Nah, untuk rumus luas itu adalah pi r kuadrat, atau 1/4 dikali pi dikali diameter kuadrat. Mungkin kita biasanya hanya menggunakan rumus yang pertama ya. Untuk keliling kita biasanya menggunakan untuk pi r. Kalau untuk rumus luas kita biasanya menggunakan pi r kuadrat. Berikut adalah contoh soal yang akan dikerjakan oleh Sherin. Sherin, silakan maju. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu busur dan luas juring. Di sini sudah ada gambar lingkaran. Seperti yang terlihat bahwa dasar sudut AOB adalah 90 derajat dan panjang busur AB
sama dengan seperempat keliling lingkaran. Nah, di sini sudah ada rumus untuk mencari panjang busur, yaitu rumus yang pertama panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan sudut AOB per sudut COD. Rumus yang kedua panjang busur CD sama dengan sudut COD per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, jika semakin besar sudut pusat, maka semakin besar panjang busur dan luas jurinya. Untuk mencari luas juring, di sini sudah ada dua rumus, yaitu rumus yang pertama luas juring AOB per luas juring COD sama dengan sudut AOB per COD, hampir sama yang seperti tadi. Nah, untuk yang B, luas juring AOB sama dengan sudut AOB per 360 derajat dikali luas lingkaran. Berikut adalah contoh soal tentang panjang busur. Seperti yang diketahui bahwa panjang busur AB adalah 14 cm dan sudut COD adalah 140 derajat dan sudut AOB adalah 35 derajat. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa panjang busur CD. Untuk menjawabnya kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu panjang busur CD per panjang busur AB sama dengan sudut COD per sudut AOB. Lalu kita masukkan rumusnya. CD per 14, karena tadi panjang busur AB adalah 14. Lalu kita juga masukkan sudut COD dan AOB. Jadi CD sama dengan 140 derajat per 35 derajat dikali 14 cm. Dan hasilnya CD sama dengan 4 dikali 14 cm dan hasilnya adalah 56 cm. Jadi panjang busur CD adalah 56 cm. Berikut adalah contoh soal untuk luas juring. Di sini diketahui bahwa luas juring sudut OAB adalah 50 cm kuadrat dan besar sudut AOB adalah 75 derajat dan besar sudut POQ adalah 60 derajat. Nah, di sini ditanya luas juring itu berapa luas juring POQ. Untuk menjawabnya kita memasukkan rumus yang pertama, yaitu luas AOB per luas POQ sama dengan sudut AOB per sudut POQ. Nah, tadi kan luas juringnya sudah ada, yaitu 50 cm kuadrat untuk sudut AOB. Jadi kita masukkan ke sini 50 cm kuadrat per luas POQ sama dengan sudut AOB per POQ, yaitu 75 derajat dan 75 derajat per 60 derajat. Lalu 50 cm kuadrat per luas POQ sama dengan 1,25. Selanjutnya luas POQ sama dengan 50 cm kuadrat per 1,25. Nah, di sini untuk mencari luas POQ kita perlu memindahkan 50 cm ke depan. Nah, hasil dari 50 cm kuadrat per 1,25 adalah 40 cm kuadrat. Berikut adalah materi keempat, yaitu tentang sudut pusat dan sudut keliling. Nah, pada sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama berlaku rumus, yaitu sudut pusat 2 kali sudut keliling atau sudut BOC 2 kali sudut BAC. Sudut BOC adalah ini dan sudut BAC adalah ini. Jadi besar sudut BOC itu lebih besar atau 2 kali lipat sudut BAC. Nah, sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling yaitu semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya adalah sama. Yang kedua, sudut keliling yang menghadap diameter besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, yang 90 derajat ini adalah sudut yang menghadap ke diameter. Nah, berikut adalah contoh soal untuk sudut pusat dan sudut keliling. Di sini diketahui bahwa sebuah lingkaran yang memiliki nama ABC
yang diketahui lainnya sudut B adalah 50 derajat dan besaran sudut lingkaran punya pusat di titik O. Di sini ditanya berapa besar sudut AOC. Nah, sebelum menjawab, bahwa diketahui bahwa sudut AOC adalah sudut pusat dan sudut ABC adalah sudut keliling. Seperti sifat-sifat yang kita ketahui bahwa sudut keliling itu semuanya yang menghadap ke busur besarnya sama. Jadi di sini kita isi 2 kali 50 dan hasilnya adalah 100 derajat. Jadi besar sudut pusat atau sudut AOC adalah 100 derajat. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu tentang segi 4 tali busur. Nah, rumus segi 4 tali busur terbagi menjadi 3. Untuk rumus yang pertama yaitu jumlah sudut yang berhadapan sama dengan 180 derajat. Jadi, jumlah sudut yang saling berhadapan itu memiliki jumlah 180 derajat. Contohnya, sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat dan sudut B ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Dikarenakan di sini sudut A berhadapan dengan sudut C, jadi jumlahnya 180 derajat dan sudut B berhadapan dengan sudut D, jadi jumlahnya 180 derajat. Untuk rumus yang kedua adalah AE dikali EC sama dengan BE dikali ED. Jadi AE dikali EC sama dengan BE dikali ED. Dan rumus yang ketiga adalah AC dikali BD sama dengan AB dikali CD ditambah BC dikali AD. Nah, berikut adalah contoh soal untuk segi 4 tali busur. Di sini diketahui bahwa besar sudut BCD adalah 88 derajat dan besar sudut ABC adalah 92 derajat. Nah, di sini dicari berapa besar sudut CDA dan besar sudut DAB. Sebelumnya dapat diketahui bahwa sudut CDA itu berhadapan dengan sudut ABC dan sudut DAB berhadapan dengan sudut BCD. Nah, berikut adalah cara untuk menjawab, yaitu untuk yang pertama kita mencari yang sudut CDA. Sudut CDA ditambah sudut ABC adalah 180 derajat. Mengapa ini sudut ABC? Karena tadi sudut CDA itu berhadapan dengan sudut ABC. Mari kita lanjut. Sudut CDA ditambah 92 derajat. Nah, 92 derajat ini adalah besar sudut ABC. Lalu lanjut, sudut CDA sama dengan 180 dikurangi 92 derajat. 92-nya kita pindah ke depan dan menjadi min 92. Jadi besar sudut CDA adalah 88 derajat. Nah, berikut adalah cara untuk mencari besar sudut DAB. Karena di sini sudut DAB berhadapan dengan sudut BCD, jadi di sini kita tulis sudut DAB ditambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. Lalu sudut DAB ditambah 88 derajat adalah 180 derajat. Nah, 88 derajat ini merupakan besar sudut BCD. Lalu 88 derajat ini kita pindah ke depan menjadi minus. Jadi sudut DAB sama dengan 180 derajat dikurangi 88 derajat sehingga besar sudut DAB adalah 92 derajat. Itu tadi penjelasan dari materi bab 7. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.